Selamat datang Permisa, berjumpa dengan saya, Alisa Dwi Zahira. Berita terkini, analisis pengelolaan sampah di pasar. Duri, Bengkalis, 2 Maret 2026. Pengelolaan sampah di pasar menjadi perhatian penting demi menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas lapangan Dinas Pasar, Ibu Karmalina, 42 tahun. Sistem pengelolaan sampah saat ini dinilai sudah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Ibu Karmalina menjelaskan bahwa pengangkutan sampah dilakukan secara rutin, yaitu 3 hingga 4 kali sehari hingga malam hari sesuai jadwal. Petugas kebersihan yang bekerja dalam 2 shift, pagi dan siang, bahkan terkadang hingga malam hari. Sampah yang paling banyak dihasilkan berasal dari sisa sayur dan bahan dagangan lainnya, dengan jenis sampah basah menjadi yang paling sulit dibersihkan. Dalam pengelolaannya, sampah organik dipisahkan dan sebagian diolah menjadi kompos. Sementara itu, sampah plastik didaur ulang. Sarana pemilihan sampah organik dan anorganik juga sudah mulai disediakan. Namun, inovasi teknologi dalam pengelolaan belum diterapkan dan pengelolaannya masih dilakukan secara manual. Tantangan terbesar dalam menjaga kebersihan pasar adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dan pedagang untuk membuang sampah pada tempatnya. Meski tidak ada sanksi tegas, pedagang yang melanggar biasanya hanya diberikan teguran. Pemerintah sendiri telah menyediakan tong sampah sebagai salah satu upaya penanganan masalah ini. Ibu Karmalina berharap adanya pengembangan teknologi pengelolaan sampah seperti budidaya manggot untuk sampah organik agar pasar menjadi lebih bersih dan memiliki nilai ekonomis. Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Duri dan sekitarnya, agar tidak membuang sampah sembarangan dan menciptakan lingkungan pasar yang bersih, nyaman, dan bebas dari bau tidak sedap. Dengan kerjasama antara pengelola pasar, pedagang, dan pengunjung, kebersihan pasar diharapkan dapat terus terjaga baik. Demikian berita dari saya. Wassalam. Assalamualaikum Ibu. Nah, perkenalkan saya Alisa Dizaira, Bu, dari Sekolah SMP 11. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang analisis pengelolaan sampah di pasar. Nah, sebelum itu Bu, boleh perkenalkan diri Ibu? Nama Ibu Karmalina, umur 42 tahun, Di mana Ibu tinggal, Bu? tinggalnya di Jalan Sultan Sarkasim. Oh, apakah ini pertama kalinya Ibu diwawancara, Bu? Iya, baru pertama kali. Bagaimana kesibukan Ibu hari ini? Kesibukannya lumayan nggak sibuk sih, nggak sibuk-sibuk kali. Apa tantangan Ibu pada posisi Ibu kerja saat ini? Tantangannya gimana ya? Kalau Ibu kan pengawas lapangan, jadi kadang tantangannya ya, kadang pas ngecek anggota siang ya panas, cuacanya panas. Apakah Ibu bersedia menjadi narasumber saya pada wawancara saya yang berjudul tentang analisis pengelolaan sampah di pasar, Bu? Bersedia. Oke, Bu. Bagaimana sistem pengelolaan sampah operasional di pasar ini secara keseluruhan, Bu? Gimana tadi? Bagaimana sistem pengelolaan sampah operasional di pasar ini secara keseluruhan, Bu? Untuk sistem pengelolaan sampahnya, pas pembuangan sampah juga jadi. Nah, jadi kalau untuk pembuangan sampahnya kita sekarang udah pindah ke Jalan Sri Pangrango, kalau arah ke dalam itu setelah SPBU. Apakah sarana pemilihan sampah organik anorganik sudah tersedia memadai, Bu? Untuk sekarang sudah. Seberapa sering pengangkutan sampah ke TPA pusat dilakukan, Bu? Kalau untuk pengangkatan sampah sehari itu mau 3 atau 4 kali.
sampai malam, ada jadwal malamnya. Apa tantangan terbesar dalam menjaga lingkungan pasar saat ini, Bu? Tantangan terbesarnya yaitu dia kadang masyarakat diajak untuk sama-sama menjaga lingkungan, kadang sampah dibuang secara sembarangan, kadang di tepi jalan, sementara tempat membuang sampah sudah disediakan itu oleh dinasnya. Apakah ada program khusus untuk mengurangi sampah plastik, Bu? Program khususnya apa ya? Oh, itulah dijadikan untuk pembauran ulang itu ya. Bisa dijadikan daur ulang. Didaur ulang lagi sampah-sampah plastiknya gitu. Bagaimana pengelolaan sampah organik? Apakah dijadikan kompos, Bu? Ya, dijadikan untuk kompos juga sebagai pupuk. Apakah ada keluhan pengunjung tentang bau atau tumpukan sampah, Bu? Kalau itu nggak bisa dijelaskan lagi, memang banyak lah itu. Memang baunya memang banyak kan, memang ya di mana-mana kalau sampah banyak itu memang luar biasa baunya. Berapa anggaran yang dialokasikan untuk kebersihan sampah dalam sebulan, Bu? Anggaran maksudnya Pengeluarannya. pengeluaran yang Alokasikan untuk kebersihan sampah. pengeluarannya ya kurang paham nggak di sini. Coba lagi. Iya. Berapa anggaran yang dialokasikan untuk kebersihan sampah, Bu? Entah kayak gaji apanya gitu. Biaya-biayanya Oh, tidak untuk tidak gaji tahu. mungkin ya, gaji-gaji pengangkatan. Mungkin kalau untuk pengangkatan sekarang udah ada 3-an lah, 3 jutaan lebih lah. Apakah sudah ada inovasi teknologi dalam penanganan sampah di pasar ini, Bu? Kalau untuk inovasi teknologi belum, masih manual pembuangannya. Bagaimana sistem pengembangan sampah jika ada bank sampah, Bu? Biasanya kalau ada pengembang sampah itu biasanya kami disosialisasikan gitu kan. Untuk kemarin memang untuk di Duri memang bank sampah itu kemarin ada, cuman tidak Tersosialisasi. dijalankan ya. Kalau di Bengkalis memang mungkin ada, Iya. pernah kemarin sekali gitu bank sampahnya. Bagaimana efektivitas kerja petugas kebersihan pasar saat ini? Kalau dibilang efektif lah, lebih ini karena untuk yang di pasar kan memang harus dikontrol terus. Apa jenis sampah terbanyak yang dihasilkan dari barang dagangan di pasar, Bu? Sama masyarakat itulah kayak sisa-sisa yang di pasar, Iya. sayur semua lah merata lah kalau itu. Seberapa sering petugas membersihkan area pasar agar tidak menjadi sarang lalat? Kalau seberapa bersih, kalau kami punya schedule pagi dan siang. Untuk anggota pagi mulainya dari jam 8 sampai jam 11. Nanti standby dari jam 2 sampai jam 4. Nanti malam ada lagi. Apakah ada sanksi yang dirasakan langsung jika tidak membuang sampah pada tempatnya bagi para pedagang, Bu? Sanksinya kalau Apa langkah kecil yang sudah Ibu lakukan secara pribadi untuk mengurangi sampah plastik di area pasar? langkah kecil pribadi saya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Misalnya kalau kita lewat ada selesai kita makan, sampah jangan dibuang sembarangan, dimasuk di kantong. Itu aja. Apa Ibu bersedia berpartisipasi jika ada kerja bakti atau gerakan pasar bersih? Bersedia. Sebagai penutup, apa pesan atau himbauan Ibu bagi para pengunjung agar ikut menjaga kebersihan pasar bersama? Pesan saya terkhususnya untuk warga Duri dan sekitarnya agar lebih menjaga untuk tidak membuang sampah sembarangan, biar kota Duri kita menjadi bersih, enak dipandang mata, dan terhindar dari bau yang tidak enak dicium gitu. Itu aja. Nah, dari yang Ibu sampaikan sejauh ini, saya mengambil kesimpulan tentang analisis pengelolaan sampah di pasar ini bahwa kurangnya rasa kepedulian masyarakat
atas banyaknya sampah yang menumpuk dan kurangnya rasa kerjasama masyarakat tentang sampah. Apakah begitu, Bu? Iya. Oke, Bu, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu terhadap tugas saya. Semoga Ibu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sekian dari saya dan Ibu Karmalina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.